Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, bersama tentunya dengan Ibu Guru Rima. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran kabar gembira. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti Bu Guru Rima ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami kau perkenankan kembali untuk belajar pada hari ini. Datanglah kepada kami, Engkau juru selamat kami. Ajari kami untuk setia padamu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai kabar gembira. Nah, tentunya di antara kamu, adakah kalian yang sering mendapatkan kabar gembira? Ayo, siapa di antara kita yang sering mendapatkan kabar gembira? Nah, tentunya di antara kita semua sering mendapatkan kabar gembira. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kamu saat ini. Nah, gambar yang pertama adalah mendapat adik baru. Ayo, siapa yang sudah mendapat adik baru? Nah, kemudian ada juga mendapatkan undangan. Nah, misalnya kita mendapatkan undangan dari teman menghadiri acara ulang tahunnya. Nah, kemudian ada lagi gambar merayakan ulang tahun. Nah, ikut merayakan ulang tahun atau kita mendapat kabar gembira dari orang tua kita bahwa ulang tahun kita akan dirayakan, itu juga merupakan kabar gembira. Nah, kemudian pernahkah di antara kalian mendapatkan juara? Misalnya ketika ikut lomba. Nah, kalian mendapat juara, mendapat hadiah, mendapat trofi misalnya, atau mendapat piala. Atau ketika kalian mendapatkan ranking di kelas. Nah, atau adakah di antara kalian sering mendapat kado atau hadiah? Ayo, siapa yang sering mendapat kado? Nah, ini adalah merupakan kabar gembira. Mendapatkan adik baru, mendapat undangan, merayakan ulang tahun, mendapat kado dan juga mendapat juara merupakan kabar gembira. Dan masih banyak lagi kabar gembira yang lain yang kita dapat. Nah, ini adalah salah satu contoh kabar gembira yang sering kita terima. Bahkan kabar gembira itu bukan hanya berupa benda, tapi juga ketika kita melihat sesuatu dan kita merasakan senang. Nah, jadi apa itu kabar gembira? Nah, kabar gembira adalah kabar baik untuk kita semua yang membuat hati kita senang dan bahagia. Nah, kemudian kabar gembira dapat dirasakan atau diterima oleh siapa saja tanpa memilih-milih orang. Artinya, seluruh manusia berhak untuk mendapatkan kabar gembira. Nah, dan kabar gembira ini tentunya berasal daripada Tuhan. Nah, melalui orang lain atau melalui kegiatan lain. Itu adalah kabar gembira. Coba sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah gambar Bunda Maria. Nah, Maria adalah perempuan atau wanita yang sangat sederhana, yang taat kepada Allah. Nah, pada suatu ketika, Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat kita, yaitu Yesus. Nah, dalam Alkitab, yaitu dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38,
menceritakan tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Maria, menyampaikan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Nah, Tuhan Yesus merupakan juru selamat kita. Nah, malaikat ini mendatangi Maria karena Maria adalah wanita suci yang rendah hati, yang taat kepada Allah. Maria tidak sombong, rajin berdoa, suka menolong. Nah, Maria pada suatu ketika setelah selesai berdoa didatangi oleh malaikat Gabriel. Nah, kata malaikat itu kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan besertamu." Maria terkejut. Nah, "Jangan takut hai Maria," kata malaikat, "sebab Allah memilih engkau untuk melaksanakan rencananya. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, berilah dia nama Yesus." Nah, Maria bingung dan terkejut mendengarkan berita dari malaikat. Namun Maria dengan rendah hati menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Artinya Maria pasrah kepada Tuhan, apa yang hendak Tuhan rencanakan kepadanya, ia menerima dengan senang hati. Nah, itulah kabar gembira yang diterima oleh Bunda Maria, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang putra, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus. Selain Bunda Maria, di dalam Alkitab ada juga menceritakan tentang para gembala yang juga menerima kabar gembira dari malaikat. Nah, itu dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20. Nah, dalam Injil Lukas menceritakan bagaimana para gembala mendapatkan kabar gembira, yaitu dari malaikat ketika mereka sedang menjaga ternak. Nah, mereka terkejut. Tiba-tiba ada malaikat memberi kabar gembira kepada mereka bahwa juru selamat telah lahir di kota Bethlehem. Nah, para gembala ini adalah orang yang menggembalakan para ternak, yaitu domba. Nah, mereka hidupnya sangat bersahaja, sederhana, tapi mereka taat kepada Tuhan. Makanya mereka juga mendapatkan kabar gembira. Nah, para gembala ini mengikuti apa yang telah diceritakan oleh malaikat bahwa telah lahir juru selamat, dan mereka memberitahukannya kepada orang banyak. Nah, jadi kabar gembira itu dapat diterima atau dapat dirasakan oleh siapa saja. Nah, di antara kita juga sering mendapatkan kabar gembira. Nah, kita juga harus membagikan kabar sukacita atau kabar gembira kepada semua orang. Nah, Bunda Maria selalu setia melaksanakan kehendak Allah. Nah, sikap Bunda Maria harus kita teladani. Nah, apa saja sikap Bunda Maria yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti? Nah, yang harus kita ikuti adalah sikap Bunda Maria yang taat kepada Allah. Kita juga harus taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Kemudian kita juga harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kita juga harus suka menolong, baik orang yang kesusahan tanpa membeda-bedakan seseorang. Dan juga kita harus rajin berdoa sama seperti Bunda Maria, dan harus rajin berbuat baik kepada siapa saja. Itulah sikap Bunda Maria yang harus kita teladani atau yang harus kita contoh. Berdoalah selalu kepada Bunda Maria. Mohon Tuhan memberimu kekuatan untuk setia kepadanya. Nah, itu adalah sikap yang perlu kita tanamkan. Anak-anakku sekalian,
Tadi kita sudah belajar bersama mengenai kabar gembira. Nah, kabar gembira itu adalah kabar sukacita atau kabar yang membuat kita senang dan membuat kita bahagia. Nah, kabar gembira ini boleh didapat oleh siapa saja. Nah, contohnya tadi Bunda Maria juga mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah utusan daripada Tuhan menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Begitu juga tadi para gembala mendapatkan kabar gembira juga dari malaikat bahwa Yesus telah lahir. Jadi kita, siapa saja di antara kita berhak untuk mendapatkan kabar gembira. Dan pada pembelajaran kita ini kita harus meneladani sikap Bunda Maria, yaitu taat kepada Tuhan, rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama dapat membuat iman kamu semakin bertumbuh dan juga membuat kamu semakin pintar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.